Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Jadi ini adalah foto ataupun video ketika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mendapatkan dukungan dari aparatur desa yang harusnya ini di undang-undang jelas dikatakan bahwa ini nggak boleh. Saya sampaikan Anda sedang membuat hoax barusan dengan mengatakan. Gimana? Kenapa? Nggak ada dukungan. Ini nggak ada dukungan. Nggak ada. Terus kenapa di antara tiga capres yang hadir cuma Prabowo Gibran? Nah, nggak ada dukungan. Oke. Akui dulu dong Anda salah dong. Enggak, kenapa Anda kemudian tadi mengatakan ada dukungan. Enggak, ada pernyataannya. Tidak ada, Mereka dicek. mendukung. Ya diputar aja, tolong diputar. Ya, silakan. Ya, nanti diputar. Jadi kenapa Ya, cuma jelas, capres Anda yang hadir di situ? Saya nggak tahu. Kenapa cuma capres Anda yang hadir di situ? Dari tampilan LED, pidato calon wakil presiden, kemudian di dalam ada yang memakai gambar capres. Ya silakan saja kemudian dilaporkan. di name tag di situ ada tulis deklarasi. Ini, Jadi sorry. masyarakat sudah melihat secara luas. Sorry. Okay. Ini saya dulu bicara Iya, silakan dilanjutkan. Tidak suka dipotong, Jadi tidak suka ada memotong. deklarasi dukungan. Nggak ada. Mana ada deklarasi. Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Oke. Gitu kan. Aspirasinya apa? Saya nggak tahu secara detail. Aspirasinya apa? Saya nggak tahu. Aspirasinya mendukung Prabowo Gibran. Nggak tahu. Oke. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Nanti dicek gitu Ya. kan ya. Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan Oke, Pers. silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Oke, ya iya. pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara hari Oke. ini juga, saya tentu akan laporkan Iya. Anda. Jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir? Jangan ditanyakan ke saya, tanyakan kepada yang mengundang. Jadi gitu. Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa? Pertama saya mau tanggapi dulu pernyataan profesor saya juga di UI, Profesor Ikrar, yang tadi menyatakan bahwa anak kos ya Prof. Kalau saya bilangnya udah bukan anak kos, Prof. Anak haram konstitusi kalau katanya Tempo. Dan saya sepakat dengan Pak Eros juga, aduh udah gak usah oh gitu, iya. Dan saya sepakat sama Pak Eros juga gitu sebagai budayawan, tokoh budayawan hebat gitu. Ngapain sih kita mesti masalahkan atau malah menyebut nama pun nggak perlu. Karena nama itu akan segera hilang dari sejarah. Jadi nggak usah disebut. Nah ini yang saya mau, sebenarnya pemimpin yang hari ini sedang lupa diri. Lihatlah bahwa sebuah kebenaran mau ratusan tahun, mau berapapun abad, itu akan terbukti kebenarannya. Apalagi di abad sekarang kita memegang senjata komunikasi handphone. Ratu Kalinyamat lama kita bela namanya karena kita nggak punya handphone zaman itu. Tetapi sekarang semua kesalahan, semua kemiringan daripada kesalahan penyalahgunaan kekuasaan itu akan sangat mudah ditolak, dibantah atau dilawan oleh rakyat. Sebagai akademisi yang mendalami pertahanan dan keamanan, satu aja kegelisahan yang saya rasakan. Masyarakat sudah sangat resah dan marah. Mereka tidak semua bisa bersuara. Jangan sampai people power terjadi. Tadi ada yang disampaikan oleh Profesor Ikrar Subakti bahwa ada potensi, ada eksekutif power yang akan digerakkan oleh presiden untuk membantu anaknya gitu. Seberapa besar kekhawatiran ini bisa terjadi? Selamat siang semuanya. Terus terang saya tuh masih sangat terhormat karena mengundang saya tuh pakai sonda ya. Nggak bisa saya bilang enggak, padahal sebenarnya saya tuh nggak bisa datang dan hanya bisa sebentar, mohon maaf sebelumnya. Karena saya juga mendapat tugas dari Pak Sekjen untuk melakukan sesuatu segera mungkin setengah jam dari sekarang. Tapi begini, buat saya, pertama saya mau tanggapi dulu pernyataan profesor saya juga di UI, Profesor Ikrar, yang tadi menyatakan bahwa anak kos ya Prof. Kalau saya bilangnya udah bukan anak kos, Prof. Anak haram konstitusi kalau katanya Tempo. Dan saya sepakat dengan Pak Eros juga, aduh udah gak usah oh gitu, iya. Dan saya sepakat sama Pak Eros juga gitu sebagai budayawan, tokoh budayawan hebat gitu. Ngapain sih kita mesti masalahkan atau malah menyebut nama pun nggak perlu. Karena nama itu akan segera hilang dari sejarah. Jadi nggak usah disebut. Tapi saya sangat berterima kasih Pak Rudi Kamri pagi-pagi tadi menghubungi terus sampai barusan udah di mana gitu. Karena buat saya yang saya penting tuh saya di sini hadir sebagai guru, sebagai dosen. Saya harus underline walaupun saya mencintai Ibu Megawati setengah mati, saya kagum sama PDIP setengah mati. Ada mentor saya di bawah Bapak Jenderal TBH yang saya sangat kagumi. Saya bukan kader. Saya berdiri di sini sebagai dosen, sebagai guru, sebagai akademisi. Dan saya bangga menjadi posisi itu. Kenapa? Karena menurut saya yang mesti diperbaiki oleh bangsa ini dan yang dicari oleh bangsa ini adalah
Kenapa kita sekarang membiarkan politisi, malah pemimpin kita yang tertinggi kehilangan apa yang disebut Bung Karno sebagai fatsun politik. Fatsun politik itu berasal dari etika politik. Jadi ketika kita punya pemimpin yang sudah kehilangan etika dan dalam tanda kutip adalah pemimpin yang tidak tahu malu, maka bangsa ini dalam masalah besar. Jadi saya sudah nggak mau masalahkan nama siapa, karena siapapun calon presiden itu sudah dipilih oleh langit, tiga-tiganya. Tetapi yang kita mesti cari tahu adalah orang yang memegang prinsip-prinsip fatsun politik dan kemudian tahu etika dan tahu malu. Yang kedua, saya adalah guru dan karenanya saya sangat kagum kepada anak muda. Adalah salah kalau melihat saya tidak mendukung anak muda. Saya sangat dukung anak muda siapapun itu, tetapi sudah pasti apapun tujuan yang kita capai atau ingin capai harus dengan cara-cara yang benar. Tidak mungkin sebuah tujuan mulia dan benar kita bisa akan capai dengan tujuan yang tidak mulia dan tidak benar. Dan siapa yang mengizinkan untuk melakukan itulah yang menurut saya adalah para pemimpin atau politisi yang tidak tahu malu tadi. Bukankah sekarang kalau kita tanya masalah MK, ini karena ketidaktahuan yang nggak mungkin pangkat setinggi itu tidak tahu. Betul kan Pak Jenderal? Betul kan Pak Ken? Pastinya ini ada sesuatu tadi sifat yang sudah kehilangan dari politisi kita. Yang kedua, tentang gerakan yang disampaikan oleh Pak Eros tadi, saya juga sepakat. Menurut saya yang kita mesti jagalah anak-anak muda yang masih mampu bersuara. Saya kok khawatir ya dengan kejadian BEM kemarin, Melki yang kemudian keluarganya katanya diintimidasi dan lain-lain. Disinilah sebenarnya suara kita tuh mesti bersatu sebagai bangsa bahwa kaum terpelajar, apalagi anak muda, itu yang kita harus biasakan para pemimpin itu mendengar. Bahwa anak muda bersuara itu bukan dia anti, tetapi dia ingin memperbaiki sesuatu. Gitu. Dan jangan kita diam ketika melihat anak-anak muda seperti Melki gitu dan lain-lain, saya nggak tahu dimanapun, yang mencoba bersuara atau menyatakan kebenaran, itu kemudian dibungkam atau ditakut-takuti. Dan buat saya, ini juga saya mengajak para akademisi sebenarnya. Ketika saya bicara bahwa saya marah kepada presiden, ketika saya melihat presiden kenapa miring-miring gitu ya jalannya, sebenarnya kan suara hati saya untuk melihat, loh kenapa presiden yang saya dan Pak Rudi Kamri lama banget lah kita menjaga beliau untuk lurus-lurus, kok tiba-tiba belok-belok gitu. Ini yang menurut saya kita semua sebenarnya harus kawal bersama. Jadi lupakan nama-namanya, tetapi bagaimana sebenarnya kita semua mampu menjaga, karena begini ya, buat saya tuh ini kan gak cuma Indonesia 2024. Ini gak cuma pemenangan siapa besok jadi presiden, siapa jadi wakil presiden. Tetapi mampukah kita mempertahankan, menjaga Indonesia dan segala kepentingannya sampai 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun ke depan. Kok tiba-tiba kelelahan saya itu gini ya, mungkin saya boleh menggunakan kata lebih parah gak ya, pakaian izin. Saya yang selama ini tidak pernah tertarik bicara politik dalam negeri, saya tuh jadi berbicara dan segitu kerasnya karena saya muak. Saya udah gak tahan gitu, kenapa kok semua akademisi diam gitu dan kenapa semua takut? Apa yang mesti ditakutkan? Misalnya ada yang ngomongin sama saya, Bu Koni kok berani banget sih gitu. Ini bukan masalah berani gak berani. Masalahnya kita itu orang yang diberi nurani, ketika nurani kita berontak, ada yang salah, harus mampu kita nyatakan. Jadi ketika kita sekarang semua hanya mau main aman, tidak mau tidak mau mengambil risiko, itu yang menurut saya dalam bahaya. Jadi saya sekali lagi terima kasih diundang dalam forum kebangsaan ini. Saya merasa terhormat ada di sahabat-sahabat dan kawan-kawan di PDIP. Sama halnya saya merasa terhormat di tempat sahabat-sahabat saya di partai-partai yang lain yang mau melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik tadi. Yang menjunjung fatsun politik tadi. Saya udah lupain deh mau warna biru muda, warna hitam, warna kuning. Sampai-sampai saya itu tadi nggak Pak TBH kesini tuh saya mikir makanya baju naon ya. Soalnya makan jubur itu langsung diceraikan wae, dimarahin orang. Itu tuh pasti PDIP, pasti soalnya ini. Padahal semua orang juga tahu saya tuh pencinta Bung Karno, saya pengagum Bu Mega karena saya tuh alpha female. Jadi saya ngeliat alpha female seperti Bu Mega itu menurut saya role model. Dan alhamdulillah alpha female yang saya contohkan dan saya perjuangkan menjadi pahlawan Ratu Kalinyamat itu nggak mudah. Kalinyamat itu kena hoax berapa ratus tahun. Bayangin dari seorang ratu pelawan Portugis yang hebat dianggap perempuan tidak benar. Kita baru bisa bersihkan namanya 200 tahun. Nah ini yang saya mau sebenarnya pemimpin yang hari ini sedang lupa diri. Lihatlah bahwa sebuah kebenaran mau ratusan tahun, mau berapapun abad itu akan terbukti kebenarannya. Apalagi di abad sekarang kita memegang senjata komunikasi handphone. Ratu Kalinyamat lama kita bela namanya karena kita nggak punya handphone zaman itu. Tetapi sekarang semua kesalahan, semua kemiringan
penggiringan daripada penyalahgunaan kekuasaan itu akan sangat mudah ditolak, dibantah atau dilawan oleh rakyat. Sebagai akademisi yang mendalami pertahanan dan keamanan, satu aja kegelisahan yang saya rasakan. Masyarakat sudah sangat resah dan marah. Mereka tidak semua bisa bersuara. Jangan sampai people power terjadi. Karena ketika people power terjadi, ini akan lebih parah dari 1998. Karena apa? Karena 98 tadi kita belum punya apa yang sebut sekarang ini yang lebih canggih segala-galanya. Mungkin dulu ada BBM ya, saya lupa juga, atau SMS. Tapi SMS ya zaman itu, masih SMS. Tapi sekarang kita sudah punya ini dan itu lebih mengerikan kalau kita tidak mampu mengontrol. Kepada para senior, ini semua senior yang saya sangat hormati dari Angkatan Darat, Laut dan Udara, saya cuma mau minta tolong Pak Ken, terutama Pak Ken ya. Tolong ingatkanlah adik-adik kita yang mau jadi panglima, mau jadi calon panglima, siapapun itu. Tegak lurus TNI itu harus kepada rakyat dan negara. Bukan kepada Pak Jokowi. Saya nggak tahu, saya nggak kenal, belum ketemu Pak Agus juga, calon panglima kita. Ada di pernyataan di koran beliau akan tegak lurus pada Pak Jokowi gitu, atau kepada Presiden. Itu saya belum konfirmasi ke beliau langsung. Tetapi kalau itu betul, harus diingatkan Pak Ken, itu salah. Tegak lurus TNI kita itu, karena TNI kita adalah dari rakyat untuk rakyat, adalah kepada negara. Hanya itu saja saya kira, sekian yang bisa saya bagikan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan. Menarik, ternyata memang para pemilih muda ini tidak melihat usia atau secara visualisasi usia muda ini bisa menjadi faktor yang bisa menarik mereka memilih seseorang, tapi dari rekam jejak. Tapi rekam jejak tersebut kan juga kita lihatnya dari pekerjaan seperti itu. Ini pertanyaan untuk Bang Islah. Kira-kira apa saja mungkin daya tarik atau magnet yang tentunya kalau misalnya tadi katanya Mas Aidiman ini justru melewati surpassing dari likability dan juga bagaimana popularitas sosok-sosok capresnya sendiri. Apakah ini yang menjadi faktor utama kenapa Pak Mahfud dipilih oleh Pak Ganjar Pranowo, Bang Islah? Sebenarnya kalau dalam dunia politik itu soal usia ini memang kadang-kadang tidak bisa diukur. Age is just number gitu. Itu biasa dalam dunia politik. Tapi begitu getolnya Pak Mahfud selalu menyuarakan demokrasi misalnya, kedaulatan hukum dalam satu negara, bukan monokrasi gitu ya, bukan satu kekuatan negara yang terpusat pada satu kelompok. Sebenarnya memang menjawab dari kebutuhan kritis dari anak muda hari ini. Ketersediaan informasi yang tanpa batas di dunia digital ini justru membangun anak muda yang sangat kritis terutama terhadap kepastian dan penegakan hukum. Nah ini Pak Mahfud menjawab dari kegelisahan-kegelisahan itu. Kita bisa lihat misalnya ketika Pak Mahfud berbicara tentang demokrasi, kedaulatan hukum, pada satu sisi banyak kasus-kasus yang seharusnya ini tidak bisa dijangkau oleh hukum, tapi karena memang vokalnya Pak Mahfud sehingga kemudian satu kasus hukum itu bisa terselesaikan dan berada pada jalur-jalur hukum yang sebenarnya gitu ya. Ini yang kemudian membangun heroisme di kalangan anak muda bahwa ini adalah pilihan saya untuk menjawab berbagai tuntutan-tuntutan kepastian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, Pak. Sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Kasih, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan
Ganjar Pranowo. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.